Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, saya muliakan para santri dan santriwati, para asatidz dan ustadzat di Pondok Pesantren At-Taqwa. Senior saya, sahabat saya, sebenarnya sahabatnya kakak saya Pak Fadlizon, Dr. Adian Husaini, Ustadz Adian Husaini, yang saya sudah ketemu, sudah ada terakhir 99 ya, luar biasa. Kemudian juga Dr. Ardiansyah, Bapak Jamal, pimpinan Dewan Dakwah, tokoh juga Pak Sutrisno, dan dari Kementerian Agama yang dalam hal ini mewakili wali kota. Para hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahilladzi daiman abadan نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua masih diberikan kesempatan waktu, kesempatan umur, dan tentunya juga kekuatan serta kesehatan bersama-sama hadir di dalam acara yang mulia ini. Salawat serta salam marilah dan selalu kita senantiasa sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umat berhijrah dari zaman jahiliyah ke zaman penuh hidayah. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, saya kemarin diundang mendadak sekali oleh Ustadz Adian Husaini karena beliau CS saya. Alhamdulillah dulu sama-sama aktif juga ikut dalam satu partai ya. Tapi kemudian kita berpisah dalam konteksnya berpisah karena jarak, dan qadarullah beliau sampai sekarang alhamdulillah mendirikan, saya tahu itu mendirikan pondok pesantren, dan saya itu bangga dan berbahagia sekali untuk itu. Saya kebetulan latar belakang saya juga santri dulu Pak Fadlizon. Kalau Pak Fadlizon dia orientasinya ke Eropa, kami dulu sama-sama berangkat dari anak miskin dan anak yatim dan miskin. Jadi kita jadi pemburu beasiswa. Pak Fadli pemburu beasiswa, dia dapat beasiswa di Amerika, dia dapat beasiswa berkah anak-anak yatim. Saya sendiri ketika itu dapat beasiswa di pesantren. Kemudian saya lanjut ke Ma'had Islamiyah di Kairo, kemudian juga sampai melanjutkan ke Universitas Islam Al-Azhar Kairo. Jadi saya dan Ahmad itu dunianya agak berbeda. Ya qadarullah, saya di Al-Azhar, kemudian pulang dari Al-Azhar saya tidak bisa lepas dari dunia dakwah. Saya terakhir, alhamdulillah tadi saya lihat Imam Syafi'i, saya kebetulan murid langsung dari Syekh Hasan Hito, Syekh Taufik Ramadan Al-Buti. Dulu awal-awal 2004 kami membuat satu daurah namanya Daurah Tafqih lil Ulum Asy-Syar'iyyah wal Islamiyah. Sampai sekarang akhirnya itu yang menjadi awal merintisnya Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Syafi'i di Cianjur. Dulu kita juga membuat pondok-pondok pesantren pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa pondok pesantren di Cianjur. Kenapa di Cianjur? Karena di situ terjadi amaliyatut tafsir, amaliyatut tafsir, kristenisasi. Saya dipercaya untuk menjadi pimpinan di pondok pesantren
Al-Barakah namanya di Mandek, Kutawaringin, Cianjur. Kalau di situ dekat rumah Karmel. Qadarullah saya diminta oleh Pak Padi untuk nyalon dari anggota dewan. Ketika itu awal-awal saya tidak mau. Saya termasuk orang yang skeptis dengan dunia politik. Kalau dalam bahasa Sunda, politik itu singkatan, pokok haluletik, politik lupa kepada orang kecil. Tapi saya juga minta nasihat dari Syekh Hasan Bito, dari ini mungkin dunia dalam hadis manwa amin karan fajr jadi fadilan istati tapi lisani fadilan istati fadilan qalbihi wa dzalika afaful. Kalau saya memaknai orang yang imannya tingkatnya, saya nggak bilang rendah, pahalanya sedikit. Orang yang diam saja ketika melihat ada ketidakbaikan, pahalanya lebih tinggi lagi kalau kita bisa melakukan perubahan dengan lisan. Kemudian pahalanya lagi akan lebih besar lagi kalau kita bisa melakukan dengan al-jihad, dengan kekuasaan, dengan kewenangan. Berangkat dari situ, bismillah. Walaupun saya sendiri bukan berangkat, kebetulan sama-sama tahulah saya bukan dari partai yang partai kami partai nasionalis, ya Pak Fadlizon, dan sekarang juga presidennya dari partai kami. Jadi saya nggak mau boleh di partai karena ini tahulah kalau di acara-acara seperti ini. Tetapi paling tidak saya mau melihat bahwa partai hanya wasilah saja, wasilah untuk melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar. Makanya kami berbahagia sekali santri itu entitas kebaikan. Walau bagaimanapun santri itu entitas kebaikan. Makanya di dalam dunia nyata saya, secara empirik saya banyak sekali melihat kata-kata santri ini digunakan untuk hal yang kebaikan. Ada jenderal yang rajin sholat, jenderal yang santri. Ada polisi yang rajin ibadah, polisi yang santri. Padahal boro-boro tidak pernah mondok. Ya karena nggak mungkin kalau santri itu dikaitkan dengan yang kita sebut. Misalnya penjahat yang santri kan nggak ada penjahat yang santri. Dokter yang santri. Saya berpikir kenapa ke depan nggak sekalian saja santri jadi polisi, santri jadi pejabat, santri jadi wali kota, santri jadi gubernur. Mungkin ceritanya akan berbeda. Bagi saya rumah parlemen itu netral. Ketika rumah parlemen itu didominasi oleh para maling, niscaya rumah parlemen itu akan seperti sarang koruptor. Kalau rumah parlemen itu didominasi oleh para mucikari, niscaya rumah parlemen itu akan seperti rumah bordil. Tapi mungkin ceritanya berbeda apabila rumah parlemen itu didominasi oleh para santri. Tiap malam Jumat keyasinan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya produk pesantren. Saya tadi diangkatnya masalah adat, ya, tasyakuran, pemaparan konsep dan praktek membangun budaya literasi beradab di pesantren. Takwa luar biasa. Di ta'lim al-Januzi dikatakan ada faktor ilmi itu luar biasa, sesungguhnya benar. Ini yang membedakan ciri khas pesantren dengan lembaga pendidikan yang lain. Contoh empirik saya, ada guru saya, Ustaz Aswar Muhtaram. Dia minta kepada para santri untuk jumlah kalimat maf'ul bih. Kasih saya contoh kalimat maf'ul bih, jumlah maf'ul bih. Daraba Muhammadun Zaidan. Saya bilang salah. Daraba Muhammadun kalban. Muhammad memukul anjing. Salah. Muhammad memukul Zaid. Salah. Kok salah? Padahal jumlahnya benar. Mansub di belakangnya kan. Tapi kemudian ketika ada anak yang ngasih contoh, Daraba Muhammadun bab. Muhammad memukul pintu. Benar. Padahal ternyata disitulah pendidikan adatnya. Apa-apaan Muhammad mukul Zaid? Apa-apaan Muhammad mukul anjing? Mengapa? Kenapa mukul? Ada apa? Urusan apa dengan pemukulan? Itu yang membedakan
Pesantren dengan yang tarbiyah, taklim, itu tarbiyahnya, bukan hanya sekedar taklimnya saja. Nah ini yang membekas, ya. Ini yang membedakan pesantren dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Dan saya sampai sekarang masih berkeyakinan pesantren itu adalah benteng akidah terakhir kita. 350 tahun, kila lokal 350 tahun kita dijajah. Tujuan ahdaf minal istimar 3. Pertama, golden asarwah, mereka menguruk kekayaan alam kita. Kedua, glory al-izzah, mereka ingin mendapatkan kemuliaan. Ketiga, gospel at-tabshir, membuat kita menjadi mengikuti agama mereka. Tetapi qadarullah, sejarah membuktikan bahwa selama 350 tahun atau berapa ratus tahun itu akidah kita masih terjaga. Umat Islam di Indonesia masih tetap menjadi mayoritas. Saya sampai sekarang berkeyakinan laulal ma'ahid al-muntasyirah fi anha Indonesia, mungkin kita semua sudah menjadi seperti tetangga kita Filipina. Peran pesantren begitu besarnya membuat Islam begitu membumi di Indonesia. Bapak-bapak dan ibu, di Jawa Barat penduduknya 51 juta. 1/5 penduduk Indonesia ini ada di Jawa Barat. 97% dari penduduk Jawa Barat itu agamanya Muslim. Ini menjadi tantangan juga, karena secara historis kita sama-sama tahu DITII dulu pernah di sini, NII dulu juga dari Jawa Barat, Nabi palsu juga orang Jawa Barat, Ahmadiyah juga pusat di Jawa Barat, Syiah orang juga di Jawa Barat, di Bandung. Jadi Islam di Jawa Barat antik, tetapi alhamdulillah qadarullah sampai sekarang kita masih berjalan kondusif. Jawa Barat adalah provinsi yang paling banyak pesantrennya, 15.000 menurut data yang terdaftar, 15.000, jauh di atas Jawa Timur. Saya yakin lebih dari itu, yang baik yang salafiyah maupun yang modern dan lain-lain. Jadi akhirnya pemerintah provinsi, ya, sebagai turunan dari pemerintah pusat yang sudah membuat undang-undang, kalau tadi dari Kemenak sudah bilang ada perwal, kita sudah bikin perda. Kalau bisa perwalnya itu diperdakan sekalian. Kalau di undang-undang RI itu undang-undang 18 tahun 2017 kalau tidak salah. Kalau di perda Provinsi Jawa Barat kita sudah bikin perda 1 tahun 2001 tentang penyelenggaraan pesantren. Ini menunjukkan keberpihakan kita intima adalah tidak ma'ahid al-Islamiyah, karena bagi kita walau bagaimanapun pesantren tidak bisa dilepaskan dengan rakyat Jawa Barat. Pesantren adalah bagian dari struktur sosial di masyarakat Jawa Barat yang tidak bisa dipisahkan. Dan mudah-mudahan ke depan bentuk perhatian pemerintah ini bisa lebih konkret. Jadi kalau kemarin itu ada gonjang gaji Pak KDM, ya, menghapus kamus hibah, itu berimplikasi pada hibah pesantren dan yayasan. Tetapi saya termasuk orang yang mendukung karena ada gejala yang kurang sehat. Karena bantuan hibah pesantren ini banyak jatuh ke Garut dan ke Tasik, Manon Jaya Group. Ini bagi kami melihatnya tidak sehat. Sementara pesantren-pesantren sebenarnya ada di seluruh Jawa Barat. 500 miliar jatuh di Tasik dan Garut. Saya tidak dapat bawa aspirasi pada pesantren 200 juta, 300 juta susahnya minta ampun. Di sana ada yang 5 miliar sampai 45 miliar. Jadi saya melihat ada indikasi kok di pesantren dijadikan TPPU, dan ini bahaya. Nah, ini yang maksud saya, kekuasaan ini juga sangat menggoda. Makanya butuh orang-orang yang punya integritas yang banyak. Yang menurut saya integritas itu adanya
di santri. Dan insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu, institusi pesantren ini kita berharap mendapatkan privilege, mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, baik pusat, provinsi maupun di kota, kalau konteks di Depok, yang benar-benar konkret, bukan hanya sekedar aturan-aturan yang tidak aplikatif, aturan-aturan yang hanya sekedar dibikin, tetapi dalam pelaksanaannya kurang. Ini sekali lagi untuk mengakhiri, saya mohon izin tidak bisa sampai terakhir karena jam 1 jam 2 siang ini saya ada rapat di Bandung, jadi harus ke Bandung. Alhamdulillah kami atas nama DPRD Provinsi Jawa Barat mengucapkan mabuk dan mengucapkan sama-sama mengucapkan syukur ya atas keberlangsungan pondok pesantren At-Taqwa yang saya optimis di bawah bimbingan dari sahabat saya, guru saya, Dr. Ustadz Adian Husaini, insya Allah akan berkembang jauh karena memang pesantren sekarang harus adaptif dengan perkembangan dan situasi. Dulu zaman kami generasi Gen X itu generasi expired, udah mau tidak menuju ya, dengan generasi Gen Z ini beda. Jadi tantangannya beda dengan media sosial, digital. Kemudian dengan adanya pesantren memberikan menawarkan konsep literasi seperti ini, masya Allah. Saya melihat generasi sekarang, bapak-bapak dan ibu-ibu, generasi Gen Z ini kebanyakan generasi instan, tidak mudah sejarah, tidak mudah ilmu, karena semuanya serba instan, gampang dapat di Google, tinggal ditanya. Jadi bahkan mungkin jangan-jangan mereka tahu NKRI ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Padahal kita baru usia 77 tahun kira-kira gitu. Jadi ini sesuatu yang tantangan kita, termasuk juga di dunia pendidikan. Dalam hal ini saya sangat percaya pesantren adalah garda terdepan menjaga akidah, menjaga NKRI. Kenapa? Karena umat Islam adalah pemegang saham terbesar di NKRI. Kalau umat Islam pecah, niscaya NKRI bubar. Alhamdulillah jangan sampai terjadi. Demikian yang mungkin saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas tasyakuran ini. Semoga keberkahan selalu menaungi pondok pesantren At-Taqwa di Depok ini. Kami mendukung dan kita juga minta agar pemerintah Depok juga ikut mendukung semua kegiatan yang berkaitan dengan pesantren. Wallahul muwaffiq wal musta'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.